Halo, selamat siang sahabat Pelan Kala Senja. Selamat berjumpa kembali di channel kesayangan kita, Dunia Pelan Kala Senja ya. Beberapa hari ini saya tidak buat konten karena saya lagi sakit dan saya cek ke email, ternyata udah ada beberapa cerita yang masuk dari teman-teman kita yang ingin diceritakan ke teman-teman semuanya. Baik bagi kalian yang punya cerita yang malu untuk menceritakan sendiri tapi ingin berbagi kepada teman-teman kita yang lain, silakan kalian bisa kirim email di sonysauda17@gmail.com. Untuk kali ini kita akan menceritakan kiriman dari teman kita yang ada di Kabupaten Jawa Barat, tepatnya di Kota Bogor, tapi kita tidak bisa sebutkan alamat lengkapnya dan nama lengkapnya siapa. Nah, seperti apa ceritanya? Tonton terus videonya sampai habis. Bagi kalian juga yang belum subscribe, silakan subscribe, komen, like, and share juga untuk mendukung channel YouTube kita biar kita bisa saling berbagi, saling bercerita, dan saling kenal satu sama lain. Untuk kalian yang sudah subscribe juga terima kasih, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, nama saya Oji. Saya anak bungsu dari 3 bersaudara. Saya tinggal di salah satu desa kecil di Pulau Jawa, dan saya terlahir di keluarga yang kurang mampu sehingga saya sekolah cuma tamat SLTP saja. Umur 23 tahun, orang tua saya sudah sangat tua, kebutuhan sudah sangat banyak dan penghasilan tidak ada. Akhirnya saya memutuskan untuk merantau ke kota Bogor. Nah, waktu itu saya cuma membawa uang 250 dari kampung dan pergi merantau ke kota Bogor ke tempat sepupu saya. Sampai suatu ketika saya berangkat ke sana dan ternyata sepupu saya tidak menerima saya sama sekali. Ya maklum, orang sudah di kota kadang-kadang tidak mau menerima keluarganya yang dari kampung. Akhirnya saya terlunta-lunta lagi jalan. Beberapa hari saya tidur di jalanan, makan seadanya sampai saya kehabisan air, menadah air hujan dari saya berteduh di sebuah gedung, saya lupa gedungnya apa. Saya menadahlah di air di situ dan saya minum. Ternyata yang saya minum itu di dalamnya sangat banyak sekali kotoran tikus. Saya sudah tidak makan beberapa hari, hanya minum air saja. Bahkan untuk minta air saja di warteg, orang-orang seakan ogah memberikannya. Sampai suatu ketika, suatu sore, saya berada di depan salah satu universitas pertanian di Bogor yang berhadapan dengan Kebun Raya Bogor. Nah, saya berteduh di sana karena hujan itu sangat deras. Saya berteduh di sana. Saya lihat orang-orang pada masuk ke jembatan penyeberangan. Saya juga ikut. Ternyata jembatan penyeberangan tersebut jembatan penyeberangan yang ada di bawah tanah. Mungkin teman-teman yang ada di Kota Bogor atau pernah tinggal di Kota Bogor tahu jembatan penyeberangan yang ada di dekat
Kebun Raya Bogor dan menghubungkan ke salah satu universitas yang ada di kota Bogor. Hari hujan semakin deras dan petir menggelegar sangat besar. Orang-orang banyak yang berkumpul di sana. Saya duduk sendiri karena memang jembatan penyeberangan itu sudah tidak digunakan untuk menyeberang. Jadi suasananya gelap gulita, tidak ada cahaya sedikit pun. Karena hari semakin gelap dan malam, banyak orang-orang yang mulai beranjak pergi walaupun masih hujan, karena mereka merasa kalau menunggu hujan mungkin hujannya sudah tidak akan berhenti lagi. Tinggallah saya dan seorang pemuda duduk di sebelah sana yang saya tidak tahu orang itu siapa. Saya bukan tidak mau beranjak, bukan saya tidak mau pergi, tapi saya bingung untuk pergi kemana karena tidak tahu harus kemana. Pikiran saya malam itu ya paling saya menginap di jembatan itu, jembatan penyeberangan itu. Menit-menit berlalu, orang-orang sudah sepi, sudah tidak ada lagi orang di sana. Tinggal saya dan pemuda itu. Pemuda itu datang hampir saya, duduk di sebelah saya. Dia menanyakan saya mau kemana dan memperkenalkan diri. Namanya Teguh. Saya tidak tahu apakah itu nama sebenarnya dia atau hanya dia samaran saja, tapi waktu dia berkenalan dengan saya namanya Teguh. Dan semoga saja saat si Teguh mendengarkan cerita ini mungkin dia bisa flashback mengingat yang pernah dia alami, yang dia perbuat kepada saya. Dia bertanya kepada saya mau kemana, dan saya jawab saya tidak tahu mau kemana karena saya perantau, saya tidak ada tujuan, saya tidak ada keluarga, saya bilang seperti itu. Dan dia menawarkan untuk tinggal di rumah, di kontrakannya. Dia menanyakan saya apakah saya bisa memangkas rambut. Saya bilang saya bisa, tapi saya tidak kursus, saya hanya otodidak. Sedikit-sedikit kalau di kampung saya selalu memotong rambut tetangga, memangkas rambut tetangga seperti itu. Dia terlihat baik, ramah, dan sangat perhatian seperti itu. Hari pun semakin malam dan hujan pun belum ada tanda-tanda berhenti. Dia duduk di sebelah saya. Kala itu suara petir sangat besar hingga saya terkaget, dan dia langsung menarik saya untuk bersandar di pundaknya. Saya tidak berpikir apa-apa karena saya maklum orang dari desa, jadi tidak bisa berpikir yang aneh-aneh dan macam-macam, karena selama ini juga saya tidak pernah menyukai sesama jenis atau apapun, tidak pernah, jadi saya tidak baper waktu itu. Dia bilang, sudah kamu sini, kamu di dekat saya saja, sandarkan aja sini, kalau kamu tidur aja, dia bilang gitu. Saya bersandar lagi sampai satu waktu dia meraba-raba saya dan mencium kuping saya. Saya kaget, kamu apa-apaan bang, aku bilang gitu kan. Gak apa-apa, dia bilang. Terus dia memeluk dan mencium saya. Ada rasa aneh yang menjalar, tapi saya tidak sama sekali menikmati itu. Dia pun menarik saya, menyuruh saya berdiri. Setelah saya berdiri, dia membuka resleting celana saya. Dia tanpa ragu-ragu menghisap kemaluan saya. Ada rasa aneh
karena saya selama ini belum pernah sama sekali merasakan hal seperti itu. Jadi saya hanya bisa menikmati permainan Teguh sampai akhirnya dia juga membuka celananya dan menyuruh saya untuk menghisap kemaluannya. Dan waktu itu entah apa yang ada dalam pikiran saya ini hanya menurut apa yang dia minta. Saya ikut, saya juga menghisap-hisap kemaluannya dia. Walaupun jujur, saya sebelum itu saya belum pernah sama sekali melakukan hal itu. Dan tidak pernah terfikirkan untuk melakukan hal seperti itu sama siapapun, tapi tiba-tiba malam itu saya melakukan itu dengan orang yang baru saya kenal malam itu, dan itu adalah pengalaman pertama saya. Kemudian dia mendorong saya ke tembok dan dia menyuruh saya menungging, dan dia memasukkan penisnya ke dalam bubur saya. Rasa sakit yang sangat dahsyat, panas luar biasa. Saya bilang, udah bang, sakit bang. Saya masih ingat itu. Sebentar dia bilang, nanti tidak akan sakit lagi, kamu nikmati aja. Akhirnya seluruh permukaan kemaluan itu masuk ke tubuh saya. Dia membayangkannya menyudur itu sangat terasa panas dan perih. Sampai dia akhirnya klimaks dan keluar, tapi saya tidak menikmati sama sekali karena itu sangat sakit sekali. Sampai dia keluar dan saya tidak bisa melihat apakah anus saya berdarah atau apa, yang jelas terasa lengket seperti belumuran. Saya tidak bawa apa-apa, saya tidak punya tisu, tidak apa, tapi di dalam tas saya ada beberapa kertas fotokopian untuk saya melamar kerja, ijazah dan berkas-berkas lainnya saya ambil, saya lap ke anus saya. Dia tidak ada merasa bersalah sama sekali, dia tidak pernah menyesal apa yang dia perbuat. Dia cuma bilang, gimana, enakan? Dia bilang, sudah, nanti kamu tinggal di rumah saya aja dan kita akan cari kerja bareng-bareng, dia bilang gitu kan. Saya bilang, ya, tapi saya tidak berpikir untuk tinggal di rumah aja, karena entahlah apa yang saya pikirkan waktu itu. Kemudian saya bilang, saya suruh dia beli rokok, saya kasih uang berapa ribu saya lupa, itulah sisa uang saya suruh dia beli rokok. Dan waktu dia pergi beli rokok, saya pergi meninggalkan tempat itu. Saya tidak tahu apakah dia kembali lagi mencari saya ke tempat itu, tapi yang jelas saya sudah keluar dari tempat itu dan pergi. Ternyata setelah saya perhatikan, di sana itu kalau malam tempat mangkalnya para waria yang mencari mangsa, mencari pelanggan. Di sana banyak sekali waria yang mangkal di sana. Dan itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Teguh bisa mendengar cerita ini, bisa melihat video ini. Teguh, saya kasih pesan untuk kamu. Sampai saya tidak bisa melupakan pengalaman yang kamu berikan, walaupun itu menyakitkan, tapi sekarang menjadi pengalaman yang boleh dibilang pengalaman pertama yang berkesan,
Kalau misalnya kamu mendengarkan cerita ini Teguh, kamu boleh minta kontak saya sama admin dunia pelangi kelas senja ini. Dan buat admin yang sudah membacakan cerita saya, terima kasih. Dan buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita saya, semoga pengalaman pribadi saya ini bisa kalian terima dengan baik dan bisa menjadi bahan pembelajaran buat kalian semua di luar sana yang ingin merantau dan ingin jauh dari orang tua, untuk berhati-hati dan tetap waspada dengan siapapun orang yang baru kalian kenal. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.